Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kimat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran berita terbaru tentang timnas sepak bola kesayangan kita semua, yaitu timnas sepak bola Indonesia. Jadi teman-teman, menurut perkiraan kemarin ada dua pilar kita yang nggak bisa memperkuat timnas kita ketika menjamu timnas Blue Samurai atau Jepang di Jakarta nanti ya teman-teman, yaitu di bulan November 2024 ini, karena mereka diperkirakan terkena hukuman akumulasi kartu kuning, yaitu larangan 1 kali bermain. Ternyata kasus antara Jay Izzes dan Ivar Jenner ini berbeda ya. Jadi Jay Izzes ini terkena kartu kuning pertama kali ketika di kualifikasi Piala Dunia di babak kedua ya, di round kedua ketika jumpa Vietnam. Nah saat ini kan kita di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia yang fase ketiga, round ketiga. Dia dapat kartu kuningnya lagi, yaitu ketika jumpa China di Stadion Qingdao di Shandong, China kemarin. Nah ternyata menurut Bapak Sumarji, staf daripada manajer timnas sepak bola kita ini, kartu kuning yang didapatkan Jay Izzes di kualifikasi Piala Dunia di round 2 itu nggak terbawa di kualifikasi Piala Dunia yang round 3 ini teman-teman gitu. Baru dihitung akumulasinya ketika terkenanya kartu kuningnya umpamanya 2 kali di round 3, itu baru kemudian mendapatkan hukuman ya 1 kali bermain, larangan 1 kali bermain. Moga-moga aturan ini memang betul-betul bisa clear dan memang benar-benar Jay Izzes ini bisa memperkuat timnas kita ketika menjamu timnas Blue Samurai atau timnas Jepang ya di Jakarta nanti, karena memang ini laganya juga krusial, karena posisi kita sebenarnya juga nomor 2 ya, nomor 2 dari buncit, artinya memang di dasar klasmen gitu kan ketika kita kalah dari China kemarin. Moga-moga saja memang aturan ini betul berlaku seperti itu, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sumarji, manajer timnas sepak bola kita, yang kalaupun menurut saya pun seperti itu ya teman-teman, karena memang tiap fase itu sepertinya nggak terbaba akumulasi kartu kuningnya. Kalau saja terkenanya di 2 kartu kuningnya seperti Ivar Jenner kemarin dapatnya 2 kali di fase ketiga, dia tentunya nggak memang mendapatkan hukuman 1 kali bertanding ya ketika bertandingnya masih di fase babak ketiga. Nah ini semoga memang betul-betul seperti itu dan aturannya memang betul-betul clear seperti itu, seperti yang diungkapkan Bapak Sumarji, karena memang besok itu laga yang betul-betul krusial. Kita paling tidak harus bisa draw lah dengan timnas Blue Samurai, walaupun timnas Blue Samurai sepertinya hampir mustahil ya kemudian untuk menahan timnas Jepang ini, karena timnas Jepang ini dia kayaknya golnya banyak juga nggak pernah kebobolan baru kemarin ketika ketemu Saudi Arabia 1-1 ya teman-teman, ketemu Australia ya 1-1 teman-teman. Artinya di sini memang ada kemungkinan kalau kemudian Australia bisa menahan Jepang, kita juga bisa menahan Australia, artinya kita pun punya kemungkinan untuk menahan Jepang, artinya bisa mencuri 1 poin, dan ini sangat penting sekali teman-teman, karena krusial sekali ya teman-teman, persaingannya ketat banget ya teman-teman di sini, di grup yang dihuni Indonesia, Jepang, Saudi Arabia, Australia, terus terakhir sama Bahrain, karena memang kayaknya memang beda-bedanya tipis. Terakhir pun kemarin Saudi Arabia berhasil ditahan imbang 1-1 oleh Bahrain gitu kan, artinya persaingannya ketat, dengan catatan memang Jepang memang sepertinya ya nggak ada lawan Jepang ya. Babak pertama dia menang 7-0 lawan China, babak kedua kemudian dia juga mengalahkan Saudi Arabia ya 2-1, kemudian dia menggilas Bahrain kemarin 5-0 ya teman. Kalau kemudian kita bisa mencuri paling enggak 1 poin ya, tetap kita bisa pegang harapan kemudian untuk bisa lolos di putaran final Piala Dunia 2026 nanti.
paling tidak di posisi keempat ya teman-teman. Kemudian kita bisa mengikuti babak playoff. Jelas memang posisi Indonesia saat ini kritis, karena kalau menurut saya ini memang kemarin betul-betul mutlak kesalahan pelatih dengan meracikan uji coba yang sebetulnya nggak bijak ya. Kenapa kalau dia uji coba pemasangan pemain yang kemarin seperti Calvin Verdong ditaruh di center back, terus Sain Patinama yang 3 laga terakhir nggak pernah jadi starter gantiin posisinya Calvin Verdong. Itu juga Asnawi Mangkualam menempati posisinya Nathan Juaon dan Sandy Walsh gitu kan. Kalau laga-laga ini kemarin itu cuma laga-laga friendly, ya nggak masalah gitu kan. Yang jelas juga kecewaan saya pun secara pribadi juga besar ya, karena memang Eliano Reinders yang memang dipercepat, diusahakan dengan susah payah oleh PSSI untuk kemudian didatangkan dengan cepat, bahkan sampai kemudian sumpahnya diambil, sumpah sebagai WNI itu yang seyogyanya dilakukan di gedung DPR RI, dipercepat dilakukan di KBRI di Brussel, Belgia ya. Tapi apa daya gitu kan, ketika Coach Sintayong ternyata bahkan tidak mengikut sertakan si Eliano Reinders di 23 skuad terakhir ketika akan jumpa China, dan alasannya juga aneh, lucu. Alasannya adalah demi strategi dan taktik. Sudah, biar dirasain sama Sintayong sendiri gitu kan. Saya juga lama-lama kok kesel gitu kan, ini kayaknya juga semaunya sendiri gitu kan. Dan kalau kita mempertanyakan tanggung jawab pelatih, wajar lah, karena timnas Garuda ini milik kita semua bersama, milik bangsa dan masyarakat serta seluruh pecandu sepak bola yang ada di Indonesia. Harapan kita paling tidak timnas kita nanti di bulan November ini, tanggal 15 November 2024 ini paling tidak bisa mencuri 1 poin dari timnas Jepang. Itu harapan kita semua, sehingga tetap menjaga asa kita untuk kemudian lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Karena ini memang ketat ya, ini antar di grup ini ketat, kecuali Jepang memang nggak ada lawan gitu kan. Nah itu aja teman-teman, semoga memberikan informasi yang menggembirakan buat kita semua. Yuk, turun.